Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembahasan yang kita bahas hari ini adalah perihal tentang kebangkitan kita. Ada orang yang masih belum percaya tentang kebangkitan setelah kematian. Dan itulah mengapa Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan pembahasan kita pada perikop ini adalah pembahasan tentang perihal kebangkitan setelah kematian. Ada orang yang mengerti demikian sehingga Paulus harus menjelaskan hal ini, sehingga kepercayaan tersebut dapat diubah menjadi kepercayaan kepada iman yang menyelamatkan, yakni kepada Kristus. Penyampaian yang disampaikan oleh Rasul Paulus perihal tentang kabar yang terus menghasut pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ia menjelaskan satu hal: seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, maka kami yang memberitakan tentang kebangkitannya adalah para pekabar-pekabar Injil yang sesat. Jika Kristus tidak bangkit dari kematiannya, maka sia-sialah kamu percaya. Dan jika Kristus tidak bangkit, maka kamu masih berada di dalam keberdosaanmu. Tetapi yang benar adalah Kristus bangkit. Itu mengapa kebangkitannya harus kami beritakan. Saudara, jika kita tidak akan mendapati diri kita setelah kematian kita nantinya, maka semuanya berakhir kepada kematian dan tidak ada kehidupan setelah kematian, maka kita akan sesuka hatinya melakukan apapun di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, jika kita tidak akan dibangkitkan nanti, maka lebih baik kita makan dan minum saja, sebab kita akan mati. Tetapi karena kita akan dibangkitkan nantinya, maka kita akan mempersiapkan tentang kebangkitan kita itu. Itu mengapa hal-hal yang terlihat akan mempengaruhi kepada hal-hal yang tidak terlihat. Apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu ini akan mempengaruhi tentang kehidupanmu nanti. Dan jika kamu tidak memiliki iman yang sesungguhnya dan yang menyelamatkan itu, maka betapa mengecewakannya hidupmu jika kamu mendapati dirimu bukan pada posisi kebahagiaan yang sesungguhnya. Engkau tertati-tati dalam hidupmu, tetapi engkau tidak mendapatkan iman, tidak berada di dalam iman yang sesungguhnya. Maka apa yang disampaikan oleh Paulus sebagaimana natsarian pada hari ini? Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Artinya adalah bahwa Yesus Kristus, Dia adalah 100% Allah dan Dia juga 100% manusia. Ketika keberadaannya di dunia ini, Ia mengosongkan dirinya atau inkarnasi, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ia tunduk kepada Bapa dan Bapa menundukkan di bawah kakinya, sehingga Kristus adalah batu penjuru yang sesungguhnya,
bahwa di dalam Kristuslah karya nyata itu telah dirancangkan dalam kekekalan, dan itulah yang kita terima di dalam iman kita kepada Kristus, sehingga kita melihat bahwa semua prakarsa awal itu adalah semua untuk Allah dan Allah untuk semua. Sehingga kita menjadi jelas memahami satu hal, jika semuanya adalah dirancangkan Allah atas dirinya sendiri dan dia adalah Allah, maka apa yang dirancangkan itu, itulah yang menjadi rancangan yang kekal dan penuh sukacita bagi kita. Sehingga kita mengerti satu hal, bahwa setelah kesudahanku nanti, aku akan memasuki kehidupanku, yakni setelah dibangkitkan dari kematianku. Apakah aku akan dibangkitkan setelah kematianku? Jawabannya adalah berita yang saudara dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus Kristus telah bangkit, maka kita akan dibangkitkan. Jika Yesus Kristus tidak bangkit, maka kita tidak akan dibangkitkan. Karena Yesus Kristus telah bangkit, maka kita masih memiliki harapan, dan itulah mengapa kita siap untuk segala kenyataan yang ada di dunia ini, kepahitan, kekhawatiran, rasa takut, cemas, semuanya bersifat natural dalam hidup ini. Tetapi meskipun itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin untuk melangkahkan langkah kita di dunia ini, bahwa Tuhan senantiasa berada di dalam kita, karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, lakukanlah perbuatan saudara sesungguhnya untuk Kristus, sehingga hidup dan mati saudara untuk Dia. Kita telah dibaptiskan, itu artinya kita telah dibaptis kepada Dia yang telah mati dan bangkit itu, sehingga kita telah dibenamkan di dalam darah-Nya yang kudus, sehingga sebagaimana Kristus hidup dan sebagaimana Kristus mati, itu akan menjadi cermin bagi kita sebagai orang-orang yang setia. Tunduklah kepada Dia, sebagaimana anak Allah tunduk kepada Bapaknya. Mari tunduk kepada Dia, karena kita adalah anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan dan rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah rancangkan bagi kami dalam kekekalan. Kristus telah bangkit, dan itu menjadi buah yang sulung bagi kami, sehingga kami memiliki pengharapan akan kebangkitan kami di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, dan kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kekurangan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.